Byun Mujin, nama seorang ayah dari dua anak. Ia harus rela melan kepahitan selama 13 tahun. 제일 잘못한 게 변무진을 만난 거야. Diremehkan tetangga, ditinggalkan istri, dikejar penagih hutang. Semua ia lewati dengan tabah. Tujuan hidupnya adalah membahagiakan keluarga. Perlakuan buruk dari putrinya tak membuat ia mengurangi rasa sayang terhadap putrinya. Kini ia seorang sultan kaya raya, dan ia kembali ke kampung halamannya, di mana semua orang dulu pernah mencaci dan meremehkannya. Lalu bagaimana sikap ia terhadap warga kampung saat ini? Apakah ia akan balas dendam pada warga kampung? Langsung aja kita lanjut ke alur cerita filmnya. Ini dia, gadis yang sedang jogging pagi ini, bernama Miret, anak sulung dari dua bersaudara. Ia harus membiayai adiknya yang sedang kuliah. Buat dia, kerja adalah sebuah jembatan untuk mendapatkan uang, agar bisa membantu keuangan keluarga. Seringkali di hari gajian di hari Bitu pula, sebagian besar gajinya habis untuk kebutuhan keluarga. Mireya bisa seperti ini berkat ibunya yang luar biasa. Orang tua Mireya berpisah pada saat Mireya masih duduk di bangku sekolah menengah. Tepatnya pada tahun 2012 orang tua Mireya resmi berpisah. Dikala itu ayah Mireya dengan terpaksa menyetujui keinginan ibu Mireya untuk berpisah. Bisnis yang selalu gagal dan terjebak dalam investasi ilegal membuatnya harus menanggung hutang yang makin lama makin menumpuk. Hal itu yang menjadi asal muasal mereka berpisah. Untuk Mireya hari ini adalah hari paling berat untuknya. Ia harus menggunakan kereta bawah tanah karena mobilnya terhalang mobil tetangga. Tingginya tekanan pekerjaan membuatnya harus tidur larut malam, sehingga hari ini ia kesiangan untuk berangkat kerja. Untungnya ia masih bisa datang ke kantor tepat waktu. Sampai di kantor ia hanya sempat membeli minuman. Lalu rekan kerja wanita menghampirinya. Saat melihat wajah Mireya, ia pun kaget karena wajah Mireya pucat sekali. 헐, 얼굴이 왜 이렇게 썩으셨어요? Lalu seisi ruangan itu dibuat sibuk untuk kedatangan pimpinan perusahaan yang datang. Secara mendadak, mereka harus segera menemui pimpinan di supermarket yang letaknya di lantai dasar. Kunjungan dadakan ini selalu ada dalam sebulan. Pimpinan perusahaan turun tangan, langsung dalam pengecekan kualitas barang yang dijual di supermarket. 꽃게가 어디 있다는 거지? 살았습니다. 네. Lalu untuk peningkatan penjualan makanan Mireya yang bertanggung jawab. Saat itu secara kebetulan ibunya berjualan di supermarket tempat ia bekerja. Strategi Mireya untuk meningkatkan penjualan makanan ternyata berhasil. Langsung disaksikan pimpinan perusahaan dengan memberikan teboki gratis pada anak-anak agar bisa menarik orang tuanya ke dalam supermarket. Saat itu stamina Mireya begitu lambat sehingga setelah presentasi dengan pimpinan, ia jatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Ibunya tidak tahu bahwa Mireya jatuh pingsan. Ia dibawa ke rumah sakit oleh salah seorang rekan kerja pria. Identitas pria masih belum diketahui. Hanya saja Mireya merasakan nyaman saat berada di punggung pria ini. Scene berpindah pada ibu Mireya yang baru saja menerima telepon bahwa apartemennya terjadi kebakaran. Ia langsung pulang menuju apartemen. Lalu tak lama Mira pun terbangun. Saat membuka mata, 누구? si pria yang menggendongnya ada di samping Mireya. Saat Mireya beranjak bangun, kepalanya ditahan oleh si pria. Lalu situasi menjadi canggung. Tak lama telepon Mireya pun berdering. Ibunya menelpon. Mendengar kabar dari ibunya, Mireya segera pulang ke rumah. Saat tiba di depan rumah, Mireya langsung bertemu ibunya. Ia dan ibunya panik dan segera menerobos masuk ke dalam rumah. Tetapi dihalau oleh penjaga. Padahal si bungsu ada di seberang jalan berteriak memanggil ibunya. Mereka tenang karena si bungsu baik-baik saja. 안 보이냐? Polisi belum memastikan akibat terjadinya kebakaran. Namun, korban sudah dipastikan meninggal adalah satu orang yang menghuni kamar 301, sekaligus pemilik gedung. Mayatnya segera dibawa ke rumah sakit. Sementara penghuni lain masih panik dengan kejadian itu. Keesokan harinya Ibu Mirai berkumpul bersama penghuni lain. Mereka masih membicarakan tentang kebakaran yang terjadi kemarin. Hal ini menyangkut kelangsungan tempat tinggal mereka. Lalu salah seorang di antara mereka menerima telepon dari agen gedung bahwa kini pemilik gedung sudah berganti tangan. Situasi makin panik karena mereka cemas jika pemilik gedung yang baru tidak menyewakan gedungnya lagi pada mereka. Lalu Ibu Mireya berinisiatif untuk mencoba negosiasi dengan putri dari pemilik gedung yang lama.
Mereka terancam harus pindah dari gedung itu. Lalu scene berganti di tempat makan. Pada istirahat jam kantor, kepala staf memberikan sedikit arahan tentang pekerjaan. Lalu menanyai satu persatu kabar pernikahan masing-masing bawahannya. Saat bagian ditanya Mireya, ia bingung harus menjawab apa. Karena saat ini ia jomblo dan tidak berniat untuk pacaran, apalagi mengenai pernikahan. Lalu di sudut lain terlihat Ibu Mireya saling bertukar informasi mengenai kabar pemilik gedung yang baru. Dan di saat yang sama Mireya juga sedang menelepon. Ia diberitahu bahwa untuk tidak pulang larut. Karena hari ini adalah hari peringatan mendiang ayahnya yang ke-1 tahun. Saat menutup telepon dari adiknya, Mireya jadi teringat saat 12 tahun yang lalu. Saat ia mengusir pergi ayahnya, ia kecewa pada sang ayah yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang ibunya berikan. 저희 집 아빠 없어요. 오늘부터 내 아빠는 죽었어요. Bisnis keluarga yang hancur, tagihan yang membengkak, sampai harus kehilangan rumahnya. Lalu ia pun teringat pada 1 tahun yang lalu. Dikala ia sedang menonton berita, kabar kematian ayahnya muncul di berita. Padahal mereka belum memastikan korban yang meninggalnya benar ayahnya atau bukan. Ibunya pun merasa kehilangan. Tanpa diketahui anak-anaknya, ia menangisi kepergian suaminya sambil mengulang berita tadi sore melalui handphone. Lalu scene berikutnya nampak para penghuni gedung sedang bernegosiasi dengan pemilik gedung yang baru. Nasib mereka belum dipastikan. Pemilik gedung masih mempertimbangkan tentang kelanjutan penyewaannya. Saat tiba di rumah Ibu Mireya risau akan perkataan pemilik gedung yang baru. Ia merasa sudah nyaman dan betah tinggal di rumah ini. Terlebih putranya tidak mau pindah karena jarak rumah ke kampus sangat dekat. Tak lama Mireya pun tiba di rumah. Saat adiknya mau mengatakan sesuatu pada Mireya, ditahan oleh ibunya. Lalu mereka makan malam bersama. Sup iga sapi dan ayam bakar adalah menu istimewa untuk keluarga ini. Tidak setiap hari mereka bisa makan seperti ini. Setelah selesai makan, Mireya melamun membayangkan tagihan yang begitu banyak yang harus ia bayarkan. Uang gajinya sebagian besar sudah habis untuk bayar tagihan. Tak lama ibunya masuk menemani Mireya duduk. Ibunya berpesan, untuk bulan depan, jangan lagi memberikan uang kuliah untuk adiknya. Biarkan ia mandiri, mencari uang untuk kuliahnya sendiri. Namun, tetap saja Mireya tidak mau menyetop uang kuliah adiknya. Ia merasa harus bertanggung jawab agar ibunya tidak lagi kesulitan. Mireya menanyakan tentang kelanjutan sewa rumahnya pada ibunya. Lalu di kamar ibunya mencari cara agar mereka bisa tetap tinggal di rumah itu. Ia pun mengirimkan pesan pada putri pemilik gedung yang lama dan membuat janji temu besok pagi. Keesokan harinya, mereka bertemu di dalam mobil taksi. Berharap ada titik terang setelah bertemu dengan putri pemilik gedung. Ternyata keadaan semakin buruk. Ia tidak ada pilihan lain selain menjual gedung itu. Karena beban pajak yang begitu besar. Dengan keadaannya yang sekarang tidak mungkin ia bisa melunasi beban pajak gedung itu. Lalu Ibu Mireya pergi menemui penghuni lain untuk mencari solusi. Temannya menggunakan cara yang tidak disangka-sangka oleh Ibu Mireya. Ia merayu pemilik gedung yang baru dengan foto-foto genit melalui ponsel. Menurutnya cara ini bisa menyelesaikan masalah. Mengingat status pemilik gedung seorang duda dan ia pun seorang janda. Lalu Ibu Mireya berjalan pulang menuju rumah. Di perjalanan ia mendapati penghuni lain. Menggunakan cara lain untuk tidak diusir dari rumah yang ia sewa. Ibu Jungjia menyuruh anaknya menulis kata-kata agar mereka bisa tinggal lebih lama di sana. Lalu tulisan itu ia akan berikan pada pemilik gedung. Lalu scene berpindah pada Mireya yang baru tiba di parkiran kantornya. Ia hendak naik lift ke atas. Di sana terlihat juga si pria penjaga supermarket bersama-sama menaiki lift. Mereka tidak bertegur sapa karena Mireya terlihat sibuk dengan teleponnya. Lalu scene berpindah ke rumah. Ibu Mireya akhirnya mendapat ide untuk merayu pemilik gedung dengan cara meminta belas kasihan pada pemilik gedung melalui ponselnya. Lalu pemilik gedung menanyakan pendapat rekan bisnisnya. Di scene berikutnya Mireya tampak sedang asik mengobrol dengan 2 orang teman lamanya. Banyak hal yang mereka bicarakan, terutama masalah jodoh. Topik yang gak akan habis-habis dibicarakan. Saat di tengah obrolan, ada pesan masuk melalui telepon Mireya yang ternyata dari pria yang mengejar-ngejar Mireya. Walaupun pria ini sudah diputuskan, temannya pun ikut berkomentar dan saling berbagi kejelekan pacar mereka masing-masing.
아, 왜 그러는데? 왜 그렇게 화내는? 생각 없다고. 근데 자꾸 왜 이러는데? Lalu scene berpindah pada Mireya dan ibunya yang sedang duduk di atas gedung sambil ditemani minuman kalang di tangan mereka. Ibunya berniat mengadakan upacara kematian ayahnya besok malam. Meski Mireya tak menyetujuinya. Dengan itu ibu Mireya merasa lebih tenang. Banyak pertanyaan pada Mireya mengenai kematian ayahnya. Namun, Mireya tetap saja diam. Karena di mata Mireya, satu-satunya pahlawan yang ada untuknya dalam hal apapun adalah ibunya. 결됐다. Dari ia kecil hingga saat ini pun ibunya selalu ada untuknya. Lalu di malam berikutnya, Mireya pulang dengan kondisi rumah yang sudah siap untuk melakukan upacara kematian ayahnya. Meski terpaksa, Mireya pun ikut melaksanakannya. Karena hal ini belum pernah ibunya lakukan. Ia hanya mencontoh orang-orang kebanyakan pada saat upacara kematian semua orang menangis kencang. Dan ia pun mempraktekannya. Lalu disusul oleh kedua anaknya. Di bawah terlihat mobil mewah baru berhenti di parkiran gedung. Kemudian turun seorang pria bersepatu hitam. Lalu ia melihat ke arah atas. Nampaknya ia berniat untuk masuk menuju atas gedung. Lalu ibu Mireya menutup upacaranya dengan kata-kata permintaan maaf. 장례식도 못 가봐서 Tak lama 미안해. sosok pria mirip ayahnya datang dari depan pintu rumah. Yang pertama kali melihat adalah sang adit, lalu Mireya. Dan mereka tampak kaget dan tidak percaya. Lalu disusul oleh ibunya. Seolah tak percaya apa yang ada di depannya. Ia pun kaget dan hampir terpeleset ke belakang.